Hai guys, ketemu lagi nih sama gue Faisal dari Uzone Tech, Uzone ID. Di tangan gue sekarang udah ada smartphone baru dari Infinix yang sebenarnya bikin gue kaget sih ketika ikutan launchingnya di Indonesia. Biasanya Infinix tuh nge-launching harga 1, 2, atau 3 jutaan. Tiba-tiba Infinix nge-launching harga smartphone yang dijual hampir 7 juta, tepatnya 6,9 jutaan. Ya, Infinix Zero Ultra. Gue akan membeberkan first impression gue dan sedikit tes dari smartphone ini apakah beneran bagus sesuai dengan harganya atau enggak. Jadi tonton terus di video kali ini. Jadi Infinix Zero Ultra di Indonesia launchingnya berbarengan dengan peluncurannya juga di Eropa. Dan smartphone ini menjadi smartphone dengan kamera 200 megapiksel pertama di Indonesia yang resmi ya. Sementara untuk di global jadi smartphone ketiga setelah Motorola Edge 30 Ultra dan Xiaomi 12T Pro. Smartphone ini pakai sensor kamera dari Samsung, ISOCELL HP1 yang sebenarnya sensor kamera 200 megapiksel yang untuk smartphone kelas menengah ke atas kali ya mediocre lah sebenarnya. Tapi untuk gede-gedean resolusi ini emang jadi salah satu fokus dari smartphone beberapa vendor smartphone Android zaman sekarang, mulai dari 64 terus 108 dan sekarang 200 megapiksel. Yang jadi pertanyaan gue, hasilnya gimana? Karena seharusnya makin gede kamera gitu ya, 200 megapiksel, pastinya hasilnya bakal lebih baik lah. Gue udah nyoba beberapa tes sih sebenarnya, tes kamera dari smartphone ini, hasilnya kayak biasa aja. Biasa aja dalam artian untuk warna memang nggak terlalu vivid, nggak terlalu tajam. Mungkin itu dari proses pencitraannya ya, by software dari Infinix-nya yang mungkin kurang maksimal. Ataupun AI yang menyesuaikan skenario foto berdasarkan, ya ketika kita ngambil foto untuk landscape, indoor, outdoor, motret binatang, motret objek yang diam, motret pohon misalnya atau bunga, yang kurang maksimal juga untuk tune warnanya maupun detailnya. Tapi untuk detailnya emang gokil banget sih untuk detail dari kamera 200 megapiksel ini. Dan terdapat juga di sistem kameranya ya, terdapat juga opsi untuk pengambilan real 200 megapiksel untuk resolusinya. Tapi ya seperti smartphone menengah lainnya, ketika mengaktifkan resolusi yang beneran sesuai dengan sensornya 108 megapiksel ataupun 200 megapiksel, AI kurang bermain di situ. Jadi ketika pakai mode default warnanya udah kurang pas, terlihat apa ya? Terlihat biasa aja, nggak wah banget. Dan ketika kita pakai resolusi yang sebenarnya 200 megapiksel, warnanya makin kelihatan pucat kalau menurut gue ya. Tapi untuk detailnya memang jagoan sih. Gue udah perbesar fotonya beberapa kali, 50%. Itu detailnya masih bisa kita nikmatin. Jadi seenggaknya sih penggunaan kamera 200 megapiksel di sebuah smartphone, khususnya di Infinix Zero Ultra, fungsinya buat ngambil foto dengan detail yang kompleks, kayak gedung tadi, pemandangan, dan lain sebagainya, terus kita crop objek ataupun subjek yang menarik, lalu di-share ulang lagi ke media sosial. Jadi nggak di-share sepenuhnya gitu. Menurut gue sih itu ya fungsi dari kamera 200 megapiksel di Infinix Zero Ultra. Yang menarik dari smartphone ini, kamera 200 megapikselnya itu nggak sekedar ya itu sensor yang berukuran besar aja, tapi Infinix juga menghadirkan OIS. Nah, dengan adanya OIS, hasil foto malamnya bisa lebih baik, minim noise, dan detailnya juga cakep. Untuk video sendiri, sebenarnya OIS-nya nggak terlalu nggak terlalu outstanding lah, nggak terlalu bagus ya. Kayak nggak berasa ada OIS-nya sebenarnya, karena ada beberapa scene ketika kita berlari misalnya, ya hasilnya bakal sedikit goyang-goyang. Memang ada pengaturan ultra steady by software, berarti AIS di sini, Electronic Image Stabilization. Cuman resolusinya bakal dipaksa turun di 1080p pada 30 fps. Kalau nggak pakai ultra steady, bisa sampai 4K di
30 fps, tapi kalau pakai ultra steady maksimal di 1080p pada 30 fps. Cuman ya tadi kalau pakai ultra steady bakal jauh lebih stabil dibandingkan dengan pakai OIS aja. Sementara untuk konfigurasi kamera lainnya sebenarnya lebih ke gimmick sih. Jadi kayak kamera utamanya 200 megapiksel udah powerful banget. Sementara untuk dua kamera lainnya di Infinix Zero Ultra ini kayak biasa aja sih. Dari warnanya, dari detailnya mungkin sih menurut gua hardware-nya udah bagus. Tapi ya proses pencitraan by software-nya yang menurut gua kurang dimaksimalin lagi oleh Infinix. Sementara untuk kamera depannya 32 megapiksel yang hasilnya oke, beneran oke. Muka kita ketika kita memotret selfie itu masih kelihatan natural, detail dari wajah kayak kantong mata nih ya masih kelihatan, kumis masih kelihatan, dan touch up yang dikasih oleh software kamera ini nggak terlalu berlebihan. Infinix Zero Ultra ini kalau menurut gue sih jadi smartphone flagshipnya dari Infinix. Tapi nggak flagship secara in general ya, kalau dibandingin sama Samsung misalnya, iPhone, Huawei itu nggak terlalu flagship. Ini masih masuk ke ranah menengah ke atas. Tapi bagi Infinix ini udah flagship di Indonesia. Karena secara desain aja, Infinix Zero Ultra tuh desainnya udah beda banget dibandingin sama smartphone Infinix lainnya. Pertama kali gue pegang smartphone ini, pertama kali gue lihat smartphone ini ya, gue cukup terkesima dengan desain yang diberikan Infinix untuk smartphone ini. Bagian depannya, bagian layarnya udah melengkung dengan bezel yang tipis, dan kalau disandingkan ya, kalau menurut gue ya, dengan smartphone yang pernah gue review, bagian depannya tuh mirip sedikit dengan Vivo X80 Pro. Desainnya tuh hampir sama. Bagian depan ya. Memang smartphone Android zaman sekarang ya bagian depannya susah buat dibedain ya. Tapi ya untuk analoginya ya smartphone ini punya desain bagian depan yang mirip dengan smartphone yang harganya jauh lebih tinggi. Untuk panelnya sendiri AMOLED sebenarnya ukurannya 6,8 inci, itu lumayan gede sih, bukan lumayan lagi. Resolusinya Full HD+, dan refresh rate-nya udah mencapai 120 Hz. Intensitas cahaya maksimalnya 900 nits, tapi sayangnya meskipun harganya udah tinggi 6,9 jutaan, nggak ada dukungan HDR. Jadi ya secara fitur terbatas sih sebenarnya, paling ada color style, ada eye care juga biar menjaga mata kita tetap nyaman pas pakai smartphone di malam hari. Dan secara audio, smartphone ini udah didukung sama speaker yang stereo, tapi nggak terlalu nendang juga suaranya. Ya masih so-so lah, mediocre lah ya untuk kualitas audionya. Harganya 6,9 jutaan, biasanya kan pakai prosesor yang apa ya, ibaratnya kenceng lah. Nah, dia udah pakai prosesor MediaTek Dimensity 920, punya RAM 8GB serta storage-nya 256GB. Baterainya sendiri 4500 mAh. Nah, nanti gue akan bahas soal baterainya. Tapi di sini kita bahas soal performance-nya dulu. Dimensity 920, dia udah ngedukung 5G berarti. Dan secara benchmark, sebenarnya kayak berasa HP kelas menengah sih. Karena di AnTuTu Benchmark versi 9, skornya tuh cuma 485 ribuan aja. Dan dibandingkan dengan smartphone lain misalnya, based on ranking di AnTuTu Benchmark, smartphone ini masih kalah dibandingkan dengan Snapdragon 800 series, pastinya. MediaTek Dimensity 920 pun masih kalah dibandingin sama Snapdragon 860 yang ada di smartphone harga 3 jutaan. Tapi secara performance-nya, di luar angka ya, angka memang kayak biasa aja, tapi secara performance, smartphone ini masih bisa menghandle beberapa tugas berat kayak multitasking, buka aplikasi banyak secara bergantian, bahkan main game. Gue download Tower of Fantasy sama Call of Duty Mobile di sini masih bisa dimainkan dengan cukup baik. Untuk benchmark lainnya kayak PC Mark misalnya, smartphone ini udah mencatatkan skor sekitar 12 ribuan poin. Dan yang menarik di grafisnya itu mentok 100% di semua pengujian. Jadi sistem operasi dari Infinix ini yang base-nya Android 12, terus Dimensity 920 bener-bener dimaksimalin kinerjanya agar ya memberikan performance yang memuaskan lah buat pengguna. Sementara untuk 3D Mark, smartphone ini ya mencatatkan skor yang cukup menengah, tapi menengah ke bawah sih ya. Untuk wildlife misalnya, average frame rate-nya itu
cukup kecil 13,8 fps dengan titik fps tertinggi di 17 fps. Ya, itu lumayan kecil sih. Cuman yang lumayan bagus adalah stabilitasnya 99,7%. Jadi ya memang secara stabilitas kinerja, smartphone ini nggak terbilang naik turun. Nah, kita sekarang bahas soal baterainya. Baterainya sendiri nih, yang gokil ya, bukan cuman kapasitasnya aja yang lumayan gede lah, 4500 mAh. Tapi fast chargingnya. Gila sih. Selain menjadi smartphone pertama di Indonesia dengan kamera 200 megapiksel, Infinix Zero Ultra juga jadi smartphone pertama di Indonesia yang fast chargingnya super ngebut. Realme GT Neo 3 150 watt, nggak ada apa-apanya dibandingin smartphone ini. 180 watt Thunder Charge, bayangin. Gue sendiri belum ngetes sebenarnya untuk proses chargingnya karena sampai video ini dibuat gue masih menghabiskan baterai smartphone ini yang lumayan awet ngabisinnya, lumayan pegel juga ngabisinnya. Kan dari klaim dari Infinix sendiri, 180 watt Thunder Charge ini bisa ngecas 100% dalam waktu 12 menit. Tapi gue akan tampilkan hasil chargingnya nanti secara screenshot ya dalam video, biar kalian bisa dapat gambaran selain daya tahan baterainya yang lumayan panjang. Ini sampai sekarang tuh masih, dari kemarin tuh masih 17% sisanya. Untuk harga 6,9 jutaan sebenarnya Infinix Zero Ultra tuh jadi smartphone yang menurut gue mahal sih dari Infinix. Karena Infinix tuh di mindset gue ya paling maksimal 3 jutaan gitu. Dan ketika dia nge-launching harga 6,9 juta, pastinya bukan gue doang yang ragu untuk membelinya sebenarnya. Ya, Infinix Zero Ultra mungkin kayak ngetes pasar ya. Cara Infinix buat ngetes pasar Indonesia, apakah mereka bakal tertarik dengan smartphone harga nyaris 7 juta dari Infinix atau enggak. Kalaupun misalnya nggak tertarik, ya mungkin ya bakal kembali ke habitnya untuk menjual maksimal harga 3, maksimal 4 lah ya, 4 jutaan. Tapi kalau nyatanya laku, mungkin bakal seperti Realme, yang awal-awalnya main di kelas low end, menengah, tapi tiba-tiba sekarang udah main di high end juga. Well, kita tunggu aja lah agresivitas dari perusahaan ini. Dan itu aja review dari Infinix Zero Ultra. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan kata ketika gue ngejelasin. Mohon maaf. Yang penting kalian selalu sehat, tetap semangat juga dimanapun kalian berada. Jangan lupa buat subscribe channel Yuzon Tech, like videonya, kasih komen, share jangan lupa ke media sosial kalian. Gue Faisal, pamit ya.